Udah mulai ya? Halo, halo, halo. Kita dari mana nih? Dari Kelompok pimpinan daerah. Oh iya, ini kita pengen wawancara ke pimpinan daerah, rumahnya di sini nih, di sini. Udah. Halo semuanya, jadi sekarang kita sudah bersama narasumber dari pimpinan daerah Jakarta Pusat. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Slamet Husin, menjabat Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, Wakil Bidang Majelis Tabligh dan Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Langsung mulai pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak program kerja pimpinan daerah Jakarta Pusat Muhammadiyah? Ya, jadi program kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat itu ya terbagi dalam beberapa bidang, untuk banyak. Ya, jadi ada bidang program kerja Majelis Tabligh yang saya katakanlah mungkin ya penanggung jawab sebagai wakil pimpinan yang membidangi tabligh dan tarjih. Nah, itu kalau kita bicara Majelis Tabligh dan Tarjih, tentunya program bidangnya diantaranya yang pertama yaitu melaksanakan pengajian rutin bulanan di hari Sabtu kedua setiap bulan. Nah, itu setiap sebulan sekali pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat itu melaksanakan yaitu pengajian bulanan. Dan pengajian bulanan itu tentunya ya pindah-pindah tempat, bukan hanya lokasinya di pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, tapi pindah-pindah dari cabang ke cabang. Seperti contoh misalnya kemarin pengajian pada waktu bulan Desember itu ketempatan di PCM Tanah Abang 3. Nanti ya akan bulan selanjutnya adalah ketempatan di PCM Kemayoran 2. Nah, itulah untuk program-program yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat untuk majelis tabligh ya, yang mungkin penanggung jawabnya saya, di wakil yang membidangi. Kemudian kalau selain pengajian bulanan itu kami juga mengadakan yaitu tentunya pembinaan kepada guru-guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan se-Jakarta Pusat. Nah, itu program ya, program Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat bekerja sama dengan Majelis Dikdasman. Jadi Majelis Dikdasman itu adalah majelis yang membawahi ya itu SMA, dari mulai SD, SMP, mungkin di madrasah, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, itu kita kerjasama pembinaan terhadap guru-guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat atau Jakarta Pusat atau sekolah Jakarta Pusat. Kemudian Majelis Tabligh ya, program PDM Jakarta Pusat ya, tentunya ini saya secara global saja ya, tidak satu lama nanti karena dari katakanlah unsur pimpinan daerah itu ada 11, cuma yang satu saya sudah berkurang ke rahmatullah, sudah meninggal dunia, Pak Fahri Tarigan. Jadi unsur anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat itu tinggal 10 orang. Ya. Nah, kemudian program pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat yang berikutnya adalah mengadakan kaderisasi mubalik. Nah, itu ya, insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan akan datang ya, yang sesaat lagi tentunya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan.
itu akan mengadakan yaitu kaderisasi kader mubalik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tentunya adanya kesinambungan, regenerasi, ya. Kenapa? Karena diperlukan yaitu kader-kader mubalik, apalagi kader-kader mubalik muda nih kita akan ciptakan seperti yang kita ingin cita-citakan agar dakwah Muhammadiyah itu tidak redup, terus berkembang. Nah, ya. Kemudian ada lagi program pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Apalagi programnya? Programnya adalah ya kunjungan atau rihla Ramadan ke cabang-cabang khususnya di lingkungan PDM Jakarta Pusat. Jadi PDM itu mengadakan kunjungan di bulan suci Ramadan, ya. Nah, ke cabang mana nih? Oh, PCM Tanah Abang 2, gitu, ya. Memang kalau tahun sekarang kita bikin zonasi, ada 3 zonasi, gitu, ya, 3 zonasi. Jadi supaya antara cabang yang lain dengan cabang yang satu itu ya bisa silaturahmi. Kalau dulu per cabang, kalau per cabang itu satu cabang kita kunjungi itu ya kurang efektif. Paling yang kenal hanya cabang setempat saja. Tapi kalau dibagi 3 zona cabang itu digabung. Cabang Tanah Abang itu akan bergabung dengan yaitu cabang Tanah Abang yang lain. Di kita ini cabang Tanah Abang ini ada 4. Tanah Abang 1 Kiai Jimat Mansur, Tanah Abang 2 Danau Limboto, kemudian Tanah Abang 3 yaitu Taman Bendungan Jatiluhur, Tanah Abang 4 Petamburan. Nah, itu jadikan satu. Nah, itu. Nanti tinggal penentuan lokasinya di mana, di Tanah Abang 1 atau di Tanah Abang 2, Tanah Abang 3 atau di Tanah Abang 4. Itu program dari ya yang insya Allah akan kami laksanakan. Nah, kemudian ya mungkin program-program yang lain itu banyak ya, seperti acara program katakanlah nanti habis lebaran program acara halal halal ya, tujuannya adalah untuk saling silaturahmi antar cabang yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Dan program yang lain ya diantaranya itu menerbitkan yaitu jadwal Imsakiyah Ramadan kerjasama dengan UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, jadwal Imsakiyah Ramadan itu biasanya kita bagikan per cabang agar sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dalam melaksanakan yaitu kegiatan puasa Ramadan. Ya, jadi tahu waktunya, ya kan? Imsak jam berapa, azan subuh jam berapa, yang gitu, ya. Zuhur, asar, kemudian berbuka, ya, maghrib itu jam berapa, waktu isya jam berapa. Nah, sebagai yaitu panduan bagi warga Muhammadiyah. Ya. Jadi kita tebar itu jadwal imsak Ramadan. Kemudian program yang lain ya, program kebencanaan ya, contohnya alhamdulillah kita kemarin kerjasama dengan Lalvismu pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dalam rangka membantu korban kebakaran yang ada di Kemayoran, alhamdulillah ya. Nah, jadi inilah 10 menit ya program-program yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Ya, demikian, silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya ya, katakanlah Imawan dan Imawati, silakan ya. Makasih.
Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Ya. Bagaimana sih struktur pimpinan daerah Jakarta Pusat itu? Ya, jadi struktur pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, kalau kita bicara struktur pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat itu ya sebetulnya ya memang lebih agak banyak ya strukturnya. Kalau kita bicara ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya, dibantu dengan yaitu ya katakanlah ada wakil-wakil ketua yang membidangi. Tuh. Jadi kalau ada ketua, ya, ketua, kemudian wakil-wakil ketua yang membidangi. Ya, wakil ketua yang membidangi, ya, misal contoh kayak saya ini, wakil ketua yang membidangi majelis tabligh, ya, dan tarjih. Kemudian lembaga kemasjidan. Kalau simpelnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dibantu dengan yaitu majelis dan lembaga. Itu. Di PDAM Jakarta Pusat itu ada majelis Dikdasman. Kemudian di PDAM Jakarta Pusat ada majelis tabligh dan tarjih. Kemudian juga ada katakanlah majelis ekonomi, ya, dan lembaga ya ada lembaga LPCR, ya. Apa itu lembaga LPCR? Lembaga pengembangan, ya, cabang dan ranting, LPCR, ya. Nah, kemudian ada lembaga kemasjidan. Kalau lembaga LPCR itu lembaga pengembangan, ya, cabang dan ranting itu adalah, ya, tentu lembaga ini adalah bagaimana dia memantau kegiatan-kegiatan yang ada di cabang-cabang, khususnya di itu lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Mana cabang yang aktif, mana cabang yang pasif, mana ranting yang aktif, mana ranting yang pasif. Nah, itu ya. Kemudian adalah lembaga kemasjidan yang perlu. Lembaga kemasjidan dalam rangka, ya, tentunya memonitor, karena Muhammadiyah ini kan punya aum. Selain sekolah, Muhammadiyah juga punya masjid. Makanya ada di kami juga yaitu majelis wakaf dan keharta bendaan, gitu ya. Jadi itulah secara singkatnya struktur pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Ya, silakan. Bapak, lanjut pertanyaannya ya. Ya. Gimana sih pendapat Bapak menurut Bapak tentang latar belakang dari Muhammadiyah? Baik. Jadi kalau latar belakang Muhammadiyah itu kan, ya, tentunya kalau kita bicara Muhammadiyah itu ada sebab dan akibat. Nggak mungkin, ya, tidak ada sebab dan akibat, ya. Kalau kita umpamakan seperti peribahasa, ya, pasti itu kalau ada asap tentu ada api. Nggak mungkin, ya, kalau misalnya nggak ada asap nggak ada api, ya pasti kalau ada asap pasti ada api. Ada sebab musababnya. Kenapa Muhammadiyah itu berdiri, kan gitu? Tentunya kalau kita merujuk kepada pergerakan Muhammadiyah, ya, tentunya yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, tentu Muhammadiyah berdiri adalah melihat kondisi tentunya perkembangan, ya, perkembangan agama Islam khususnya di Pulau Jawa, gitu, ya. Nah, yang pertama, ya, Kiai Haji Dahlan melihat umat Islam sudah jauh kepada yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, selain umat Islam itu pada waktu jauh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, yang kedua adalah pada waktu itu, ya, negara kita ini kan dalam masa penjajahan kolonialisme Belanda. Tuh, ya. Nah, Kiai Dahlan ini, ya, tentunya selain mengembalikan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
juga membendung yaitu penyebaran agama Kristen. Jadi kolonialisme Belanda itu bukan hanya sekedar dia katakanlah menjajah dari segi katakanlah ekonomi, ya, bukan saja dari budaya, tetapi dia juga menyebarkan yaitu ajaran yaitu Nasrani dan Kristen. Nah, inilah akhirnya Dalam kan berpikir, ya, bagaimana untuk membendung pengaruh tersebut. Nah, jadi untuk membendung pengaruh tersebut dan juga untuk mengembalikan yaitu ya kepada Al-Quran dan hadis, maka Ki Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 ya, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 yaitu Hijriah. Nah, kenapa? Ya, karena kalau tidak didirikan organisasi, nggak mungkin Ki Dahlan itu memikul sendiri. Ya, Imawan dan Imawati, ya, anak-anak sekalian, ya, belajar Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 14, nggak mungkin, ya, kalian kemari sendiri, pasti kerjasama. Dengan adanya kerjasama sehingga bisa meringankan yaitu beban yang berat. Nah, makanya organisasi itu perlu. Kenapa perlu? Agar yang tadinya berat menjadi ringan. Kenapa? Karena dikerjakan bersama-sama. Coba kalau sendiri, tuh, tahu bangnya, ya seperti jari kita nih yang 5 nih. Kalau jari kita mau makan, ya, jarinya cuma 1, enak gak? Enak, mana enak, jari 1, yang makan sama-sama jarinya 2. Ya, ilah, ya kan? Tapi kalau jarinya lengkap 5, udah enak banget. Apalagi nasi padang. Mantap. Patah. Nasi padang dan cuci mulutnya buah-buahan. Seger. Itu SMA Muhammadiyah 14 nggak kelihatan itu kan. Nah, itu ya. Jadi itu ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya lagi. Apa yang terakhir mungkin Pak? Iya. Gimana menurut Bapak tentang pandangan mengenai landasan dari kepribadian Muhammadiyah, MADM, sama MKCHM? Iya. Jadi ini perlu sekali. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ya pengaruh globalisasi, apalagi di zaman sekarang ini, ya, kita perlu yang namanya suatu fondasi. Nah, fondasi itu diperlukan ya agar menjadi suatu kekuatan. Ya, tadi sudah disebutkan, ya. Kita perlu yang namanya katakanlah sebuah fondasi yang kuat agar ya katakanlah sesuatu hal yang negatif itu tidak akan begitu mudah merasuki terutama yaitu ya warga Muhammadiyah. Itu yang terpenting ya. Makanya banyak ya melahirkan Muhammadiyah ini tentunya ya katakanlah mungkin sebuah gagasan ya, misalnya sebuah gagasan yang terbentuk ya dalam Muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000. Kalau misalnya ya sama-sama ya, terima kasih banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, tadi udah wawancara. Ya udah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersinar syahadat, dua melingkar, warna yang hijau berseri
membuat